Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam video yang membahas materi kimia kelas 12. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta itu disebut juga dengan deret kereaktifan logam. Deret volta disusun berdasarkan data atau harga dari potensial elektroda standar. Jadi deret volta itu disusun dari logam yang punya N0 kecil ke logam yang punya N0 besar. Jadi dari N0 kecil ke N0 besar. Kemudian logam dikatakan reaktif itu jika dia mudah mengalami oksidasi atau melepaskan elektron. Jadi ingat, logam reaktif itu logam yang mudah mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi berarti dia disebut reduktor. Jadi logam yang reaktif itu dia mudah mengalami oksidasi dan dia bersifat reduktor kuat. Ingat ya. Kemudian apa sih manfaat deret volta? Deret volta ini digunakan untuk memprediksi atau mengetahui apakah suatu reaksi bisa terjadi atau tidak tanpa adanya data potensial elektroda standar. Nah, sekarang yang mana itu yang deret volta? Jadi deret volta itu berisi urutan logam dari N0 kecil ke N0 yang besar. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi dimulai dari Li. Kalau menghafalnya banyak, silakan kalian cari bagaimana cara menghafalnya. Misalnya, lihat kalau Baginda Kaisar nanti mangkat. Nah, ini Li. Jadi mulai dari Li, K, B, A, C, A, seterusnya sampai H2O. Di kanan H2O ada Zn, Cr, Fe sampai ke timbal Pb, kemudian ada hidrogen, kemudian Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Nah, jadi logam-logam ini disusun berdasarkan data N0-nya dari N0 kecil ke N0 yang besar. Sekarang kita lihat apa sih yang kita bisa dapatkan dari deret volta ini. Oke, kita lihat. Nah, kita tahu tadi bahwa deret volta disusun dari N0 kecil ke N0 yang besar. Berarti kita lihat kalau dia semakin ke kanan, ini panahnya semakin ke kanan, apa yang terjadi pada deret volta? Maka data N0-nya akan semakin besar. Ya, karena N0-nya kan dari kecil ke besar. Berarti semakin ke kanan N0 makin besar. Masih ingat? Kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa semakin besar N0 besar, itu dia mudah mengalami reduksi. Jadi satu aja yang kalian hafal, N0 besar mudah mengalami reduksi, dia sebagai oksidator. Berarti kalau N0 kecil lawannya, N0 kecil mengalami oksidasi, dia bersifat sebagai reduktor. Jadi ingat aja ini, kalau Ibu dari SMA menghafalnya ini, N0 besar dia mengalami reduksi sebagai oksidator. Nah, kemudian karena dia N0-nya makin besar, berarti semakin ke kanan, berarti dia logam ini mudah mengalami reduksi. Semakin ke kanan mudah mengalami reduksi. Dan kemudian bagaimana kereaktifan logamnya? Ingat, yang reaktif adalah logam yang mudah oksidasi. Nah, ini kan mudah reduksi. Berarti semakin ke kanan semakin reaktif atau tidak? Ya, jadi makin tidak reaktif. Jadi logam di sebelah kanan itu bersifat tidak reaktif karena dia mudah reduksi. Kemudian karena dia mengalami reduksi berarti dia sebagai oksidator. Dan semakin ke kanan sifat oksidatornya semakin kuat. Oksidator biasanya disebut juga istilahnya pengoksidasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat semakin ke kiri apa yang terjadi. Semakin ke kiri, yang pertama dari N0 dulu. Dari N0 nanti kita bisa mengurutkannya. Dari semakin ke kiri karena deret volta disusun dari N0 kecil ke N0 besar, berarti semakin ke kiri N0-nya semakin kecil. Kalau N0 kecil berarti lawan ini mudah mengalami oksidasi. Kemudian karena dia mudah oksidasi, berarti dia bersifat makin reaktif. Ingat yang tadi, logam reaktif dia mudah oksidasi. Logam reaktif mudah oksidasi. Nah, berarti semakin ke kiri, sifat logamnya semakin reaktif, semakin ke kiri.
Kemudian karena dia mudah oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Berarti semakin ke kiri sifat reduktornya semakin kuat. Reduktor istilah lainnya disebut pereduksi. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Berarti dari kiri ke kanan, kereaktifan logamnya dari kiri ke kanan bagaimana? Ya, semakin tidak reaktif. Ibu tambahkan di sini ya. Dari kiri ke kanan, kereaktifan logam berkurang. Nah, gitu aja, kereaktifan logam berkurang. Oke, dari kiri ke kanan kereaktifan logam berkurang. Berarti logam-logam di kiri lebih reaktif dibandingkan logam yang di sebelah kanan. Contoh, mana yang lebih reaktif Ba dengan Zn? Lihat siapa yang di kiri? Ba, berarti Ba yang lebih reaktif. Mana yang lebih reaktif Ni dengan Al? Ni dengan Al, mana yang lebih reaktif? Lihat aja yang di kiri siapa? Iya, Al lebih reaktif. Nah, sekarang kita lihat ini ada penanda H2O kemudian dengan H. Logam-logam di sebelah kiri air ini kan H2O. Logam-logam di sebelah kiri H2O ini berarti lebih reaktif dari H2O. Artinya dia bisa bereaksi dengan H2O. Nah, sedangkan logam-logam yang di sebelah kanan H2O, mana yang lebih reaktif H2O dengan logam yang sebelah kanan? Ya, yang H2O-nya. Artinya logam-logam yang di sebelah kanan H2O ini tidak dapat bereaksi dengan H2O karena dia tidak reaktif, lebih reaktif si H2O-nya. Oke. Sekarang bagaimana dengan H? H ini biasanya dalam senyawa adalah nanti direaksikan dengan asam. Senyawa asam ya. Jadi logam-logam begitu juga dengan H. Logam-logam di kiri H ini bisa bereaksi dengan H karena dia reaktif. Ya kan, karena dia kan posisinya di kiri H, berarti lebih reaktif, dia bisa bereaksi. Sedangkan logam-logam yang di sebelah kanan H ini tidak bisa bereaksi dengan H karena dia bersifat tidak reaktif. Ya, jadi intinya logam kiri lebih reaktif dengan logam di kanan. Karena logam kiri lebih reaktif dari logam yang di kanan dalam deret volta, maka ini kesimpulan kedua, logam di kiri dapat mendesak. Nah, jadi bedakan, logam di kiri dapat mendesak ion logam yang di sebelah kanan. Bedakan antara logam dengan ion logam. Ya, bedakan logam dengan ion logam. Kalau logam ya logam unsur. Sedangkan ion logam ya berarti ionnya dia dalam bentuk ion, ada tanda plus minus di atasnya. Jadi logam di kiri dapat mendesak ion logam yang di sebelah kanan dalam deret volta. Karena kan yang di kiri lebih reaktif, jadi dia bisa mendesak ion logam sebelah kanan. Mendesak ini kalimatnya biasanya di soal bisa diganti dengan mereduksi atau mengusir. Itu kata lainnya dalam soal ya. Nah, atau disederhanakan bahasanya, suatu reaksi bisa terjadi jika logam ada di kiri ion logam. Jadi logam ada di kiri ion logam dalam deret volta. Jadi yang kalian ingat adalah suatu reaksi bisa terjadi jika logamnya di kiri ion logam dalam deret volta. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal ini dia sudah ibu buatkan. Contoh soal, periksalah apakah reaksi berikut bisa berlangsung atau tidak, bisa terjadi atau tidak. Pertama, K ditambah Al3+. Ibu tanya, mana yang logam, mana yang ion logam? Ya, yang logam adalah K, ya kan? Yang ion logam adalah Al3+. Ingat, reaksi bisa terjadi kalau K berada di kiri ion logamnya dalam deret volta. Jadi nanti kita kembalikan ke deret volta. Oke, kita lihat deret voltanya. Logamnya K. Jadi patokan kita si logamnya. Kita lihat. Ini dia deret voltanya. Ibu ini dulu, ibu lipat dulu ini sebentar. Oke.
Ini dia. Silahkan kalian lihat. K ditambah Al3+, logamnya K. Kalian lihat. Kita lihat dulu K-nya. Kita patokan kita K-nya berada di sebelah mana Al. K, lihat. Ini dia K. Ada sebelah kiri ya, tapi kita lihat Al-nya di mana dulu? Al-nya di sebelah kanan. Berarti kan logamnya berada di sebelah kiri ion logamnya. Ya kan? Berarti reaksi ini bisa terjadi atau tidak? Bisa. Jadi K bisa mereduksi si Al. Kenapa? Karena K berada sebelah kiri. Kalau Q itu lebih reaktif, jadi dia berkuasa untuk mendesak logam siapa saja yang ada di kanannya. Karena ini langsung dalam bentuk ion, jadi kita lihat aja logam dan ionnya. Berarti jadinya apa reaksi ini? Karena ini adalah reaksi redoks, berarti ya K berubah menjadi ionnya. Sedangkan ion Al berubah menjadi logam. Ingat, kalau di kirinya logam berarti berubah menjadi ion. Kalau di kirinya ion berarti berubah jadi logam. K berarti berubah menjadi apa? Ingat, muatan K berapa? K+. Al3+ menjadi logamnya, menjadi Al. Jadi kesimpulannya, reaksi bisa terjadi karena apa? Karena K di kiri Al dalam deret volta. Oke. Sekarang yang soal kedua, Ni ditambah Ba2+. Siapa logam, siapa ion logam? Ya, logamnya Ni, ion logamnya Ba2+. Nah, kembali kita ke deret volta. Lihat patokannya siapa logamnya. Logam itu ada di mana ion logam dalam deret volta. Kita lihat di sini Ni dengan Ba. Ni mana Ni? Ini dia, berada di hampir di ujung deret volta ya, Ni. Kemudian Ba di mana? Oh, Ba di sebelah kiri. Sekarang kita lihat logamnya berada di mana, ion logam berada di mana Ba. Ternyata Ni itu berada di sebelah kanan Ba. Apakah reaksi bisa terjadi? Ya tidak. Kenapa? Karena Ni-nya, logam Ni ini berada di sebelah kanan Ba2+. Ini Ba2+ ini dalam reaksi ya. Kalau ke deret voltanya kita lihat Ba-nya aja. Jadi Ni berada di sebelah kanan Ba. Berarti reaksi ini bisa terjadi. Reaksi ini tidak bisa terjadi. Ya, karena Ni ini tidak reaktif dibandingkan dengan Ba. Berarti reaksi ini tidak bisa terjadi. Alasannya karena apa tadi? Ni ada di kanan Ba dalam deret volta. Oke. Sekarang soal ketiga, Zn ditambah HCl. Kira-kira bisa terjadi atau tidak? Kalau dengan senyawa, berarti kita ionkan dulu ini. Kita ionkan, dia akan menjadi H+ dan Cl-. Sekarang yang kita lihat logamnya siapa? Si Zn ya. Kita bandingkan dengan si H. Posisinya bagaimana si Zn ini dalam deret volta. Kita lihat ini dia deret voltanya Zn. Kita lihat. Zn ini sebelah kiri. Kemudian H-nya mana? Ini dia H. Ya kan, kita bandingkan dengan ionnya ini H+. Ternyata Zn ada di kiri H, berarti reaksi ini bisa terjadi. Bagaimana reaksinya? Jadi Zn ini karena di kiri dari H, berarti dia lebih reaktif. Jadi dia bisa mendesak H ini untuk lepas dari HCl, sehingga nanti dia bisa bergabung Zn ini dengan si Cl-nya. Nah, bagaimana kita membuat reaksinya? Untuk membuat reaksinya kalian harus ingat ion dari Zn ini apa? Ion logam Zn ini yaitu Zn2+. HCl kan terion jadi H+ dan Cl-. Ion positif berarti berikatan dengan ion negatifnya, berarti dengan Cl-. Jadi senyawanya apa hasilnya? Zn2+ tambah Cl- berarti membentuk ZnCl2. ZnCl2 plus hanya lepas dari HCl menjadi H2. Ingat, H itu selalu dalam bentuk diatomik. Jadi H2.
Kita setarakan, Zn1 sudah sama, hanya 2. Berarti di sini perlu angka 2 HCl, sehingga sama ya. Cl-nya 2, Cl-nya juga 2, hanya juga 2. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan. Jadi Zn bisa mendesak H lepas karena Zn lebih reaktif. Soal keempat, Ag ditambah HCl. Oke, kita lihat Ag tambah HCl bisa bereaksi atau tidak ini. Ag tambah HCl. Kita lihat Ag dan H, kita bandingkan mana Ag. Kita lihat Ag ini, Ag terletak di ujung. Sedangkan H ini dia H. Di mana Ag-nya? Dari H. Ya, di sebelah kanan H. Ternyata logam Ag-nya di kanan H, berarti reaksi tidak dapat terjadi. Jadi kita kasih angka garis ya, menandakan bahwa reaksi tidak terjadi. Alasannya karena Ag ada di kanan H dalam deret volta. Oke, yang kelima, Na tambah H2O. Kira-kira bisa terjadi atau tidak? H2O ada ya dalam deret volta, ini dia. Kalian lihat Na-nya berada di mana H2O. Oke, lihat Na, ini dia Na, H2O ini. Berarti Na-nya berada di mana H2O? Logam Na-nya. Ya, ada di kiri H2O, berarti reaksinya bisa terjadi. Nah, hasilnya apa? Kita lihat ionnya. Na ini kan ionnya, ion logamnya Na+, H2O terion jadi H+ dan OH-. Berarti Na+ nanti berikatan dengan siapa? OH-, membentuk NaOH. Hanya lepas menjadi H2. Koefisiennya bagaimana ini? H2, H di sini 3. Berarti di sini kita akan tambah setengah ya. Setengah H2 karena apa? Karena tidak boleh ada angka setengah, tidak boleh ada angka pecahan, maka kita kali 2 semuanya. Ini 2, 2, ini jadi 1. Silakan kalian cek. Kita cek ini. Na2 sama hanya 2. Maaf, hanya 4 ini. Ini juga sudah 4. O-nya 2, O-nya 2. Oke, sudah sama. Oke, soal selanjutnya. Diketahui ada data potensial elektroda standar dari beberapa logam. Yang ditanya tentukan atau susunlah 4 logam di atas ke dalam deret volta. Oke, langsung kita coba jawab. Deret volta itu disusun berdasarkan apa? Deret volta. Ini ya, deret volta disusun dari N0 kecil ke N0 yang besar. Berarti deret volta disusun dari N0 kecil ke N0 besar. Nah, ini dia. Dari sini kita coba menjawab atau menyusun logam-logam ini ke dalam deret volta. Tinggal kita lihat data N0-nya. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil ya, ini yang min ya. Yang ada min 2,89, ada min 3,05. Berarti yang paling kecil adalah min 3,05. Ini nomor 1 paling kiri. Kemudian nomor 2, kemudian mana lagi? Ke N0 yang lebih besar lagi, 0,25 sama 1,70. Berarti yang nomor 3 adalah ini ya. Kemudian baru yang keempat adalah yang paling besar, N0-nya plus 1,70 yaitu AU. Nah, tinggal kita mengurutkan. Berarti deret voltanya dari keempat logam ini adalah yang paling kiri. Itu adalah mana yang paling kecil N0-nya ya? Li. Kemudian siapa lagi? Nomor 2 adalah Sn. Kemudian apa lagi? Sn. Yang ketiga adalah bismut, Bi. Dan paling kanan itu adalah si AU yang paling besar, potensial elektroda standarnya. Kemudian ke pertanyaan B. Jadi inilah dia 4 logam ini disusun berdasarkan deret volta Li, Sn, Bi, dan AU. Untuk menjawab soal nomor B, berarti kita harus memahami konsep deret volta semakin ke kanan dan semakin ke kiri. Sehingga semakin ke kanan N0-nya bagaimana tadi?
besar, berarti NO besar. Kemudian apa lagi? Kalau NO besar mengalami reduksi, dia sebagai oksidator. Nah, ini dia. Sudah dijelaskan di awal. Kemudian ini semakin ke kiri, NO-nya kecil berarti dia mengalami oksidasi, dia sebagai reduktor. Nah, sekarang kita ke pertanyaan B. Tentukan logam sebagai oksidator terkuat. Oksidator berarti ini dia. Berarti yang posisinya paling kanan, berarti terjawab. Oksidator terkuat adalah logam siapa? Ya, logam AU. Logam AU. Nah, sekarang reduktor terkuat. Lihat ke dalam deret voltanya yang paling kiri berarti kan? Ini reduktor kuat ya, kita tulis di sini. Ini oksidator kuat semakin ke kanan. Oke, reduktor terkuat berarti yang paling kiri siapa? Ya, logam Li. Nah, itulah dia. Jadi yang harus kalian ingat bahwa deret volta disusun berdasarkan dari data N0 kecil ke N0 yang besar. Jadi tinggal kalian memahami konsepnya. N0 besar berarti dia mengalami reduksi sebagai oksidator terkuat. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir. Masih deret volta. Logam A dapat mendesak logam B. Ini soalnya, dan logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutkanlah logam A, B, C ke dalam deret volta. Kalau kita lihat di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama ini, logam A dapat mendesak logam B. Ya kan? Kemudian ada kalimat lagi, pernyataan yang kedua, logam C dapat mendesak logam B. Sedangkan pernyataan ketiga, logam C tidak dapat mendesak logam A. Masih ingat deret volta bahwa logam yang di sebelah kiri, ya kan? Logam di kiri dapat mendesak ion logam yang di sebelah kanannya. Berarti yang bagian kiri dapat mendesak yang bagian kanan. Ya. Sekarang kita kembali ke soal. Pernyataan pertama, logam A dapat mendesak logam B. Berarti siapa yang ini? Yang berada di sebelah kiri. Logam A dapat mendesak logam B. Nah, ini bagaimana posisinya dalam deret volta? Ya, yang dapat mendesak logam lain itu yang berada di sebelah kiri yang lebih reaktif. Ya kan? Kembali ke sini tadi, logam di kiri dapat mendesak ion logam di kanan. A dapat mendesak logam B, berarti A di kiri B. Nah, ini kesimpulan pernyataan pertama. Yang kedua, logam C dapat mendesak logam siapa? Logam B katanya. Logam C dapat mendesak logam B. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan dari pernyataan ini? C dapat mendesak logam B ya. Berarti C di kiri B. Berarti dari sini sudah bisa kita simpulkan berarti C ini ada di mana? Ya, di tengah. Ya kan? Kita coba lagi pernyataan ketiga. Logam C tidak dapat mendesak logam A. Logam C tidak dapat mendesak logam A, berarti C ini ada di kanan A. C ada di kanan A. Berarti dari ketiga ini apa yang bisa kita simpulkan? A di kiri B, kita tulis dulu. A di kiri B. Ya kan? Kemudian C di kiri B, berarti di sini kan? Nah, udah ketemu ini. C di kanan A. Ya, memang posisinya sudah di kanan A ini kan? C di kanan A. Nah, inilah dia deret volta yang diminta dari soal. Jadi deret voltanya adalah A, C, dan B yang di paling kanan.
Nah, inilah dia pembahasan soal mengenai deret volta. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini dia tugasnya. Oke, ini tugasnya. Nanti bisa ibu bagikan, ibu foto, ibu bagikan di grup ya. Ada 3 soal. Yang nomor 3 ibu jelaskan sedikit. Yang diminta adalah selesaikan reaksi, kemudian jelaskan alasan jika terjadi reaksi atau tidak. Misalnya ini, Fe ditambah H2O. Kita lihat Fe dan H2O. Yang kiri lebih reaktif. H2O ini, Fe ada di mana? Di kanan. Apakah bisa bereaksi? Fe-nya ternyata di kanan H2O. Ya, tidak bisa. Berarti reaksi ini tidak terjadi. Alasannya karena Fe terletak di sebelah kanan H2O. Dan ini yang soal nomor 1, ini kalian tuliskan alasannya. Jadi jangan langsung urutkanlah 4 logam di atas ke dalam deret volta. Langsung kalian jawab Fe, Zn, Sn, Pb tanpa penjelasan. Jadi harus kasih dulu penjelasannya kenapa diurutkan seperti yang kalian jawab. Oke, ini juga nomor 2. Ya, inilah tugas yang akan kalian kerjakan. Baiklah, sampai di sini video mengenai deret volta. Semoga dapat membantu kalian memahami materi deret volta ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.